ngeliat Kairi agak kurusan. Oh. Dia nggak ngaruh. Biar ini kali fit badannya. Iya, Nah. mau urusan mau enggak ngaruh, tetap ganteng. Ya kan? Gak salah sih. Gak salah sih. Bener nggak teman-teman Watch Party? Ya benar lah. Oke, Blacklist masih di first Masih di first pick-nya. pick loh. Gila loh. Masih di first pick dan bahkan kali ini dengan Guinevere yang sudah diamankan terlebih dahulu. Mengingat bagaimana respon dari One yang dilepaskan dan ternyata diamankan oleh cewek. Kali ini juga Blacklist masih dengan band yang sama. Waduh. Ini di kanan sekarang responnya sama loh. Iya. Sama, karena mereka udah nggak terlalu takut ketika nanti One-nya akan diamankan oleh cewek. Udah ketemu. Udah ketemu soalnya jawabannya. Udah ketemu. Tapi apakah One yang kalau dilepaskan lagi sama tim Onyx di banding phase yang ketiga bakal di-pick sama Blacklist? Kalau di-pick pun, apakah mereka udah siapkan untuk counternya? Nah, Oke, Atau yang menangkap ke arah One? Baxia lagi. mereka respectful. Berarti kalau Valentina lagi diamankan oleh Yue, kemungkinan besar di sini sudah ada jawabannya. Atau jangan-jangan Faramis first pick nih. Gila. Cepet banget sama-sama jungler nih. Tutup dari tim 12. Valentina lagi. Masih Valentina Yue. Ya, kali mau ini. bagaimanapun sebuah respect kita tunjukkan tentunya kepada Yue sebagai Valentina nomor 1 Filipina. Dan bisa ngebuat Suns tumbang untuk ketiga kalinya. Bener. Ini udah menjadi salah satu hal yang udah nggak perlu kaget buat teman-teman mungkin yang lagi pada nonton semuanya. Karena inilah dia, hero power. Itu di atas segalanya. Iya. One dan juga Kadita lagi kah? Oh, tapi Faramisnya Faramis. justru yang akan diamankan oleh Onyx. Ganti gameplay berarti ya. Iya. Tapi dengan Cloud yang masih diamankan, serta ada Akai lagi. Masih. Ini 60% hero yang sama dari Blacklist International. Minotaur juga bisa dibawakan kembali oleh Keyboy. Karena Minotaur sangat-sangat bisa untuk meng-cancel bagaimana pergerakan dari Blazing Duet. Namun, kalau ada Minotaur, nantinya Yue akan sedikit dilema. Dia mau ambil ultimate-nya Suns atau ultimate-nya Keyboy. Arlot bisa juga nih di tangan dari kanan. tim Iya. Onyx. Arlot ya? Atau Arlot mereka- untuk meng-cancel Blazing Duet juga bisa. Ya, atau mereka Karena Final Sense itu efek knock up airborne di ujung dari tombaknya. betul. Dan kalau sekarang kita lihat mereka ngepick harus masih ke roam kalau menghindari dari sisi-sisi yang nggak mau di-ban. Misalnya mereka masih mau butuh heavy sisi, mereka ambil sekarang. Tapi kalau mereka mau main flexible pick lagi, mereka amanin Arlot supaya masih belum tidak terdeteksi. Oh, mereka langsung Lancelot-nya dulu yang diamankan. Slot. Bukan Minotaurnya sepertinya. Atau bukan SP laner sekalipun. Terlalu cepat kah? Tapi Popheus ban ini udah pasti harus dilakukan terlebih dahulu sedini mungkin. Wait, Digi? Digi nanti mungkin masih bisa di fase pick atau ban yang kelima. Atau Karena bahkan dia ini aja pakai nungguin Digi. respon dulu. Iya, Ini mereka nungguin push responnya aja. dulu soalnya. Ini nungguin respon dari Blacklist Internationalnya dulu. Sengaja ngebait biar Digi yang di-ban dari sisi Blacklist? Tapi kalau misalkan Digi Faramis berarti Boots akan bermain dengan hero yang super duper tanky. Mungkin akan ada Uranus nantinya. Kalau ngomongin Uranus ini akan cukup berbahaya sih Profesor KB. Mending Arlot. Arlot full tank. Arlot full tank ya? Ya Arlot full tank. Iya, Masih bisa punya sih. sisi, masih punya bisa ngedive ke arah belakang. Bisa banget. Masih punya... Dan itu juga menjadi ancaman bagi Akai kan. Karena dengan Final Slash Akainya Iya. agak sedikit bakal terkocar-kacirkan di kanan kirinya. Tapi kalau ngomongin ke arah Uranus, ini permainan Oheb ini dia tahu loh titik lemah Uranus. Apalagi dia pakai cloud yang dimana, oke, bulan-bulanan warga nih Uranus nih. Ya tapi seenggaknya ada yang pegangin lane jauh sih, itu juga cukup penting menurutku. Selain Lancelot nanti yang akan bermain dengan lini jauh. Tapi kali ini Kaja yang akan di-ban, sehingga membuat teman-teman dari Onyx akan memiliki keputusan lain untuk fase ban yang kelima, dan Hilda yang akan di-ban untuk Rene J. Tidak akan ada kerusuhan di early game untuk Lancelot, sehingga Lancelotnya akan sedikit lebih aman ketika kita berbicara bagaimana tempo di early game yang akan dijalankan oleh Onyx. Masalahnya Digi-nya bakal di-ban atau enggak nih sama Blacklist? Diginya mau di-ban apa enggak sama Blacklist karena Blacklist dia akan cukup gambling. Sekarang dia bingung, kalau dia ban Digi, Hah? ini terlalu beresiko. Lepas banyak banget sih. Iya, akan Kayak Grill. kebuka Tigreal, akan Grill. kebuka Minotaur juga. Tapi gini loh, kalau kita berbicara Arlot. Digi ya, Digi kalau di-pick sama Onyx juga bisa di-copy dengan IMU. Iya sih. Jadi sedikit dilema Tapi juga. at least gak akan ada time bomb dan juga reverse time. Iya, dan tidak akan ada Netherrealm juga yang bakal di-copy sama Yue. Karena Yue Iya. cuma bisa meng-copy satu kali. Jadi pilihan. Kecuali dia fleeting time. Oke, dan sekarang Onyx apakah Digi itu hanya distraction? Dan lebih Atau memilih. jangan-jangan Diginya tuh kayak dipaksa untuk diamankan sama teman-teman dari Blacklist International. Iya, makanya aku bilang lebih di arah ngebait gak sih buat Blacklist? Ini tergantung sama pick yang keempat nih. Kalau ini Roamer dan untuk Keyboy,
Ini akan sangat menarik kalau tiba-tiba Blacklist International membawakan Digi. Karena apa? Karena last pick-nya bisa Esmeralda untuk Boots. Ya. Sun rises when I Dan give menuju the ke arah word. DJ Khalid last Oh, pick-nya lebih mau aman. dibikin. Ayo loh. Mereka membingungkan, diamankan Khalidnya. Dipaksa menggunakan Arlot. Dipaksa menggunakan hero yang sulit untuk jump in ke arah belakang. Kalaupun bisa jump in, dia nggak instan banget untuk dapetin seorang Terisla cewek. mungkin yang bisa dia. Dari masih bisa dihindari pergerakan. Arlot. Dipaksa pakai Arlot. Pasti dipaksa pakai Arlot. Tapi ingat Arlot ini bukan hero yang laning banget. Sehingga kemungkinan besar Boots bisa lebih mengungguli dari segi rotasi. Tapi Minotaur yang bakal tetap dibawakan oleh teman-teman dari tim Blacklist International mendinai bagaimana Akai ketika nanti terkena efek knock up airborne dan Digi terbuka di sini. Digi kah? Digi kah? Atau jangan-jangan Keyboy punya plan lain, dia bisa Oh membawakan. dia nggak geleng-geleng tuh. Hmm. Oke, ini sedang perdebatan. Ya, Itu kayaknya bagus opsinya tuh. banyak, opsinya Apa tuh? banyak. Tadi dia ngomong apa itu juga kayaknya bagus tuh. Ada Digi, Enggak, jangan pakai itu. ada jangan pakai itu. Franco, ada Atlas. Itu lagi debat ini. Iya, mereka Iya. lagi coba benar-benar mikirin mungkin tim fight yang lebih efektif untuk roamernya posisi Keyboy sih Apakah akan sebenarnya. ada hero Itulah seperti kenapa mic check itu selalu kita tunggu ya. Rafael? Iya, makanya Iya, kan, iya. Mic check itu selalu kita tunggu. Mic check itu selalu ditunggu. Dan itu dia Matilda. Matilda Airlines karena tidak ada Popheus. Dan inilah dia drafting phase dari Onyx dengan Flask of Theosis item. Terlalu banyak hero dash. Matilda 1-1 Lancelot yang akan membuat sosok dari Minotaur Hilang arah. hilang arah Nggak dan dapetin momen minim stun. target. Tidak akan mendapatkan stun dan ini dia dari knockout stage match 2 game 4 Momo-chan. Wow, memang Blacklist mereka memiliki hero power yang begitu tinggi. Dengan adanya Edward juga dengan Arlotnya. Dan juga Oheb masih dengan Cloud dan Yue dengan Valentinanya. Ya, tapi kalau kita lihat lagi dan lagi, line up rating dari Onyx 4 kali game ini berjalan. Selalu berada dalam keadaan yang under, tapi Benar. mereka selalu bisa maksimalin loh. Itu dia. Untuk power hero yang mereka bawakan di game dari 1 sampai dengan game yang ketiga tadi. Dan apa yang terjadi? Di game yang keempat akan kita Yes. saksikan saat ini. Match point di tangan Onyx Indonesia. Yang sempat mereka kehilangan poin dari tim Blacklist, tapi ternyata 2 game sudah mengungguli sampai saat ini. Akankah sang tuan rumah Blacklist International diturunkan ke lower bracket atau bahkan akan memangsa sampai game yang kelima? Kita Oke. bakal mengudara di Filipina. Let's go. Let's go, mari kita doakan ini bisa aja menjadi game yang terakhir untuk Onyx Keyboy. Dan bahkan kita udah melihat Coach Yep itu sempat memainkan main psikologi dari pemain-main dan mungkin dari coachnya Blacklist sendiri dengan cara ya Digi yang tidak di-ban tapi tidak di-pick juga oleh Onyx. Tapi Rene J bakal Oke, ditarik. nampaknya Flicker telah dikeluarkan begitu saja. Walaupun bisa kita bilang early game kali ini Rene J terpaksa untuk mengeluarkan Flicker ya. Tapi kalau ngomongin dari posisi all in Rene J ini masih butuh banyak effort banget ya Momo-chan. Iya. Dan dari segi emblem kita juga menyaksikan rotasi akan coba dilakukan oleh seorang Rene J. Cuma dibalik itu semua dengan Cloud yang bisa sustain seorang diri aja membuat tugas Rene J akan lebih murah. Iya. Dan tadi ya, kita ngeliat juga sebenarnya Yue sempat ngebawa Rupture di sini. Sans akan coba sedikit menahan tentunya di area mid-nya. Sementara posisi dari Keyboy memang belum bisa terlalu menang laning dibandingkan dengan cewek juga. Tapi at least cewek masih bisa untuk bertahan di laning bawahnya. Dan Sans akan menarik Rene Wah, J. Rene J udah gak ada Flicker. Rene J udah gak ada Flicker, itu yang harus mulai mereka perhatikan. Dan jangan sampai permainan yang cukup memangsa didapatkan oleh para pasukan dari tim Iya. Blacklist International. Dan ketika Rene J udah gak ada Flicker, ini akan menjadi berbahaya kalau dia ter-take down ketika posisi turtle terbuka. Mungkin Kairi juga tidak mau terlalu mengambil resiko di area mid karena masih ada efek dari fight dari Betul. seorang Yue tadi. Oh, informasi yang telah didapatkan, di mana Sensui berada di garis depan dan akan menuju ke arah gold buff yang berhasil didapatkan tanpa adanya sebuah retribution. 3-3 di arah top lane, Edward bakal coba untuk bermain dengan Kairi. Sama-sama hero yang bisa melakukan dash dan jump in ke arah belakang, tapi Onyx perbedaannya adalah dia punya Keyboy. Ya, ini akan ada satu tarikan yang cukup menarik sekali. Bagaimana cara mereka untuk snatch the turtle. Tapi lagi dan lagi, kali ini team fight-nya akan menjadi 4 lawan 4. Nah, kita harus melihat bagaimana setup yang akan ditimbulkan oleh Onyx ketika turtle-nya sudah setengah darah ternyata. Arena Jaya level 4. Kondisi yang tidak cukup baik untuk para pasukan dari tim Onyx. Tapi depan sana lihat Menat Fury-nya. Belum mendapatkan siapapun. Dan Red Tide dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Blacklist International berhasil mendapatkan turtle mereka yang pertama. Kembali dengan pertarungan turtle. Objektivitas selalu menjadi sebuah
pandangan dan jangkauan untuk kedua belah tim memang primadona ya. Bisa aku lihat dari game pertama ya. Iya, iya. Turtle Lord selalu primadona karena ada beberapa tim yang melihat kalau objektif dari Turtle itu baru primadona ketika Turtle yang ketiga. Iya, biasanya. Itu biasanya tuh tim-tim Cambodia yang akan memainkan seperti itu. Jadi mereka nggak buru-buru untuk mendapatkan objektif, tapi mereka selalu menekan dengan segi point kill. Betul. Sehingga ini yang membedakan bagaimana tim fight objektif dari Blacklist dan Onyx yang sama-sama mementingkan untuk Turtle. Sehingga kita selalu melihat tim fight di early game itu menarik untuk kita tunggu-tunggu. Apalagi ketika Turtle yang pertama. Ya primadona sekali kalau untuk bermain dengan tim Indonesia dan juga Filipina. Gak ada yang alergi seafood kalau bisa aku bilang. Dan sedangkan para pasukan dari tim Blacklist mereka akan terkena sedikit distraction. Matilda dari Kiboy Outlands, Raging Sandstorm for nothing. Berhasil memasar Renegade dengan flickernya, tandanya ini membuat sosok dari cewek akan lebih aman. Walaupun cewek juga punya Needles of Flower. Ya, walaupun juga tidak akan terlalu terburu-buru untuk melakukan ganking karya bottom lane. Karena sudah bisa dipastikan Renegade nanti tidak akan begitu maksimal ketika tidak ada magic damage. Namun kalau kita lihat dari item Corrosion Sight yang sudah diamankan terlebih dahulu. Dan bahkan Suns yang di all in sepertinya. Dengan gerakan cepat dari Edward dan juga Renegade walaupun tidak ada flicker. Sudah dia perbandingannya Momo-chan. Kalau Benar. sadar, Suns lebih memilih stacknya hilang ketimbang dia harus menggunakan flickernya. Betul, betul. Dan bahkan ngunain satu buah ini ya, ke altar atau mungkin netherramnya ya. Ditahan banget sama dia. Ditahan bener-bener. Karena aku Dicari ngeliat. di mana yang paling kecil cooldownnya. Betul, dia tahu mungkin pasifnya yang bisa membuat dia tentunya revive lebih cepat. Dan bahkan posisi dari area mid yang masih bisa ditahan juga oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, tapi kalau kita lihat dari XP lane-nya, Boots seperti agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Edward dan Retribution. Oke. Seperti ada di tangan dari Sensui. Trigger berhasil. Mission complete dari Kairi. Ini tandanya adalah sebuah turtle yang tidak akan dilepaskan oleh tim Onyx Indonesia. Kairi udah mulai harus dispeksi damage sama Edward. Ini nggak bisa Lumayan dibentuk berasa ya. Vengeance yang terlalu sakit, Profesor. Vengeance dengan passive stack udah pasti bakal double damage. Dan kali ini terkena zoning out yang lumayan banyak dan membuat Kiboy harus lebih berhati-hati. Walaupun tadi ada Retribution digunakan, tapi pressure dari Blacklist International itu nggak Kairi lepas. melepaskan lagi turtle-nya. Berarti tandanya bukan itu target utama yang mereka inginkan. Ketika permainan dari tim Onyx Indonesia berhasil memancing trigger. Karena kalau menurut aku, dia ingin tidak menuju ke arah perebutan objektif turtle. Itu purple buff yang cukup efektif untuk ngedeny pergerakan Sun Tzu. Aku kira bakal ada momen Kiboy tiba-tiba mencuri dengan Soul Bloom tadi. Ternyata nggak connect ke arah turtle-nya. Dan satu Circling Eagle yang dibuka hanya untuk membuka vision juga bagi Blacklist International di area mid lane. Tapi ini persis kayak game pertama gak sih? Yang dimana Blacklist memang mereka berhasil untuk dapetin perfect turtle-nya. Tapi Onyx bener-bener ngasih space ke arah cewek untuk bisa farming. Iya. Dan ini benar-benar jadi game yang sama persis pressure dari Blacklist International. Betul-betul nyata adanya di early game. Dan membuat Onyx sedikit tertekan ketika kita berbicara dari 3 game yang sudah kita mainkan sebelumnya. Karena perbedaan network dari Ohep nih bersama dengan cewek cukup jauh ya. Karena Ohep sempat makanin 2 lane juga tadi di area mid dan bahkan dua turtle yang diamankan oleh Blacklist. Membuat Ohep tentunya lebih unggul dari segi network. Ya, dan kali ini Boots lagi-lagi harus benar-benar dalam keadaan yang tertekan melawan Edward dengan Arlott-nya. Gagal. Gagal dapetin Yue. Hmm. Tadi dia Phantom Execution-nya itu setidaknya bakal mancing Yue ngeluarin Netherrealm. Atau Flicker Atau sekalipun. Flicker, iya. Ya, atau Flicker sekalipun. Tapi nampaknya nggak nyampe ke arah ujung damage. Ghostbuster dari Suns ini mengerikan juga ya. Dia mancing terus, dia poking terus. Cuma mungkin adalah ketika nggak ada Shadow Stampede. Ini problemnya adalah Suns nggak punya skill escape. Iya. Kecuali Flicker yang dia miliki saat ini. Tapi buat sekarang ada Necklace of Durance, jadi akan membuat team fight dari Blacklist International nggak semaksimal itu. Regen HP dan juga heal up akan kepotong 50% karena efek Life Bane. Sehingga membuat nantinya ini Suns perlu banget untuk survive dalam team fight besar. Nggak boleh tiba-tiba dia instant kill dengan siapapun dari Blacklist International. Iya. Stackingnya juga nggak terlalu banyak seperti tadi Momo-chan. Jadi dia lumayan respect lah ya dan langsung melakukan recall tentunya. Tapi damage dari Ohep udah mulai berasa sih sebenarnya. Udah gak berasa lagi, lihat itu baru UI-nya doang. Iya. OHP masih jauh. Dan bahkan Edwardnya akhirnya datang untuk mencoba membantu membuat Kairi ini gak bisa dapetin purple-nya. Walaupun begitu, Kairi masih coba untuk melakukan clear. Sekarang udah diberitakan tuh, jadi it's okay no problem. Tidaknya berbagi sharing untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Iya, dan satu buah Demon Hunter Sword di tangan dari cewek kali ini Blacklist. Sepertinya Kairi akan melepaskan turtle yang ketiga juga deh, Prof. Kemungkinan besar untuk perfect turtle akan ada di tangan dari Blacklist International, membuat kali ini 3 turtle tanpa balas. Dan menunggu juga untuk Onyx mendapatkan power spec tertingginya. Karena mau nggak mau Onyx akan farming all the time dulu. Dia kayaknya nggak bakal terlalu terburu-buru untuk memaksakan team fight besar, apalagi mereka dalam keadaan
kehilangan 3 turtle, kehilangan gold lead yang cukup banyak. Sensui dapetin level yang lebih tinggi dari Kairi juga. Menandakan bahwa damage retribution-nya akan lebih mudah untuk memenangkan Battle of Retribution. Dan kali ini lagi-lagi permainan tempo yang cukup pelan akan dibawakan oleh kedua belah tim. Blacklist International memang mereka berhasil untuk mendapatkan perfect turtle-nya, tapi OHEB dapetin space yang cukup banyak loh ini. Ya, dorongan demi dorongan dilakukan oleh seorang OHEB. Turret juga. Ya, dan maksimal yang bisa dilakukan oleh Boots adalah lakukan clear dengan sangat cepat. Iya. Dia nggak tumbang aja udah bagus. Dan bayangkan di menit 8 dengan adanya keuntungan 2.900, Blacklist International belum bisa melakukan teamfight yang cukup masif. Dan lihat, Boy di sana masih selamat dengan harga win, tapi cewek terlalu depan pada slash yang gagal. Flickernya masih mendapatkan satu stun, dan the rest of the day for this time berpasukan dari tim Onyx. Mereka memancing mundur ke arah belakang, Sas masih bisa selamat dan berpasukan dari tim Blacklist International. Mereka juga kehilangan seluruh dari source skill yang mereka miliki, kecuali OHEB. Kecuali OHEB ya. Dan itu teamfight yang cukup panjang sebenarnya di area midnya. Tapi Sans menarik. Shadow Step It berhasil menggojeng. The Final Slash membuat booster berakam. Final Slash super trap from Edward. On play from Edward. Wah, padahal dari Boot sendiri tadi hampir aja bisa di follow, tapi kali ini Circling Eagle dari Hanya untuk Kiboy. memicu saja bagaimana mapping yang bisa dimanfaatkan oleh Blacklist International di area top lane. 4-man move dari Blacklist kali ini dengan gerakan ofensif karena ada satu Cloud di sana. Berarti mereka ingin teamfight 5 lawan 5 sebenarnya Jimomo karena damage-nya cukup untuk menumbangkan base turret. Lihat. Oke, blessing duet from OHEB. Damage-nya masih terlalu bisa ditahan, tapi Kiboy ter-take down. Gak bisa diselamatkan, ternyata aku kira damage-nya akan cukup membuat Kiboy mundur ke arah belakang loh, Be. Ya, fadeaway kill yang didapatkan dari BMI dengan Dexter sebagai takedown kill terakhirnya. Walaupun kali ini harus merelakan retribution-nya, Onyx akan memberikan Lord ini secara gratis kepada Blacklist International. Oke. Masih lot yang pertama memang. Tapi memang dengan permainan yang cukup agresif ya dari OHEB sendiri karena kita ngeliat juga OHEB di sini menang dari segi level dengan perfect turtle yang didapatkan oleh pemain-pemain dari Blacklist. Dan lihat dan segi itemnya juga. Itemnya jauh banget bahkan langsung mau ke Windtalker kayaknya dari OHEB. Perbandingan 2.400 gold itu tidak cukup baik untuk seorang gold laner. Paramis lagi-lagi sama di tangan dari seorang Yue. Tidak akan ada Netherrealm untuk satu sisi saja, tapi untuk kedua belah sisi untuk kali ini. Masih. Ini masif banget sih bakal jadi Lord yang pertamanya. Kecuali kalau misalkan Onyx mampu untuk mempertahankan bagaimana high ground defense-nya dan mungkin akan jadi mirip seperti game kedua dan game yang ketiga. Oke, nampaknya Kairi di depan sana mencoba fokus menuju ke seorang Yue. Netherrealm telah dikeluarkan dan lihat cewek udah terbuka. Belum ada cross bolting. Berpasukan dari tim Onyx, mereka terjepit lazim dan Promohead free. Membuat cewek ter-take down. Bahkan Edward masih mau menelpi menuju ke arah Boots. Netherrealm tidak mau dikeluarkan oleh seorang Sans untuk menyelamatkan sisa kawannya. Untuk mempertahankan turret dari amukan Lord di arah top lane. Oke, dan sekarang Lordnya sudah mulai bergerak masuk ke area atas. 3 pemain dari Onyx. Mereka harusnya masih bisa untuk menahan Lord ini meskipun mereka harus kehilangan turret di area atas. Dan pergerakan dari Blacklist International. Kali ini mereka masih memberikan pressure yang tidak berhenti, Profesor. Iya. Dan gimana caranya dari Onyx, cewek yang ternyata nggak dikasih kesempatan tadi untuk bisa terbang ke area atas. Iya, apalagi Levelnya beda terkena 3 heavy loh. spin. Iya, makanya. Dan kalau kita lihat juga dari full item yang tadi udah sempat kita mention, Windtalker. Sekarang ada Legion Sword yang akan menuju ke arah Malefic Roar. Yang akan dia pede membuat banget. OHEB bakal makin lebih pede banget. Walaupun tanpa adanya Wind of Nature. Karena dia tahu dari tadi yang terancam itu cewek, bukan Cloud OHEB-nya. Dan lihat permainannya udah mulai sedikit agak one-sided menuju ke arah Blacklist International. Dengan hancurnya top turret. Dan membuat teman-teman dari Onyx harus reset secepat mungkin. Dan bahkan Sans tersolo kill oleh OHEB. Tersolo kill oleh OHEB. The Filipino Sniper. Kali ini bukan hanya sniper tapi juga killer. Lihat, murder. Ini fun fact ya teman-teman ya, emang pemain Blacklist itu jarang banget buat recall. Iya. Makanya sekali mereka recall itu pemain teman-teman dari Filipina tuh pasti bakal terkejut semuanya. Dan itu dia berarti namanya teammain yang dilakukan oleh Sans berhasil. Iya. Ya dong. Benar-benar. Karena memancing untuk Blacklist Melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang lumayan sama. tilting. Lumayan ke tilt ya. Iya. Iya ya. Tapi ya sebenarnya kelihatan perbedaan dari item ini yang memang jadi PR ya.
Makanya aku bilang sama kayak game pertama gak sih, Blacklist yang udah unggul 7.800 malah di game pertama, sama seperti di game keempat kali ini. Jadi kan 7.200 diungguli oleh Blacklist International. Dan ini keuntungannya nggak berhenti loh bedanya Cimomo. Di game yang pertama sempat berhenti. Di game kali ini beda banget. Ini nggak berhenti sama sekali. Belum ada yang bisa megang Ohep, lihat Ohepnya bebas banget. Ohepnya bener-bener kayak bisa rotasi dan dia bantu ke arah boots aja dia bisa loh. Tapi di sisi lain lihat bagaimana cewek yang mencoba Oh untuk my mendorong lane jauhnya. Dan bahkan kali ini dengan hadirnya Lord yang akan menuju ke arah top lane. Seharusnya ketika Onyx berlima, mereka nggak bakal bisa kehilangan base-nya. Karena mereka masih mampu untuk melakukan defense. Dan ingat, momentum masih bisa diciptakan. Karena damage taken walaupun paling banyak dari Suns, tapi setidaknya untuk sampai dengan menit-menit seperti ini, kalau Yue-nya tidak mendapatkan ultimate dari NetherRealm, berarti Onyx berada dalam keuntungan. Dengan kondisi 2 level di bawah Yue, mungkin Suns juga akan cukup kesulitan untuk bisa memberikan damage burst balik gitu loh. Apalagi kalau misalnya setup team fight-nya bener-bener perfect banget ya untuk Blacklist International ya. Ini mungkin positioning adalah kunci untuk cewek dan juga Suns. Suns tadi baru jadi ke arah Lightning Truncheon-nya, jadi harusnya damage-nya ini baru akan berasa sekarang dari sisi Suns sendiri. Oke, lihat Kairi. Di arah bottom lane bakal coba dikejar abis sama Ohep. Tapi lihat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka lebih fokus melakukan distraction di 2 lane yang berbeda. Karena di arah top lane, Blacklist biarkan Lord-nya bebas masuk tanpa ada hambatan. Dan biarkan Sensui akan mendistract, bombardir ke arah backline, kocar-kacirkan tim Onyx. Dan bahkan di sana Kairi mencoba untuk bermain dengan Ting Ting, bukan bermain Ting Ting, bukan Biscuit. Lord berhasil diselesaikan, tapi Kairi harus take down the boss. Fokus ke arah Yue, masih bisa diselamatkan. Harris spin for Yue. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka pura-pura ada dan landing right from Mohead. Gak bisa lagi dibendung, ini bencana. Game 5 Israel Blacklist International menolak dengan kekalahan 3-1. Game 5 Israel. Bukan tanpa alasan, muka mereka keluar dari bench dengan full senyum Profesor. Wah, ini dia reset yang terjadi juga dari Blacklist International. Bukan tanpa alasan mereka hadir dengan keadaan full senyum. Dan membuat mereka berada dalam kondisi match point juga. 2-2, kita akan menuju ke game yang kelima. Makin lebih menegangkan di malam kali ini. Hari pertama, babak knockout stage. Wow, best of 5 series kita ternyata akan dipakai semua di match yang kedua. Ini memang menjadi bukti sebenarnya dari kedua belah tim ini. Mereka benar-benar kontender yang terkuat sejauh ini. Wow, Blacklist International. Mungkin banyak orang yang menganggap remeh ketika viewers tidak ada. Tapi ternyata dengan komposisi yang baru bahkan mereka bisa mengimbangi The Sky King. Nah itu dia yang tadi sempat dibilang juga sama Master The Basic. Kalau permasalahan utama itu bukan di roster. Iya. Tapi gimana caranya player beradaptasi. Apalagi dengan perubahan meta yang terjadi. Renege ini pemain XP lane loh teman-teman. Sebelumnya dia pemain XP lane. Tapi ternyata dia sekarang udah shifting banget. Bisa bermain dengan hero-hero inisiator. Bisa bermain dengan hero cover juga. Bahkan hero healer sekalipun itu Estes. Wow, tapi ya tentunya game keempat yang begitu sengit. Kita akan melihat terlebih dahulu untuk MVP-nya nih Ranger Mas. Yes, tanpa berlama-lama kita bakal menyaksikan MVP dari Blacklist International. Jatuh kepada Yue kah? Ohep. Ohep dengan blazing duetnya yang begitu on point. Dan bahkan tidak tumbang itu sama dia. sekali. The Filipino Sniper. The Filipino Sniper. Yang sekarang mendapatkan 80% kill participation. Yang walaupun sekarang jarang pick Beatrix. no, udah bukan The Filipino Sniper tapi The Killer, The Murder from Filipino. Ya, mau bagaimanapun Windtalker ketika tadi item yang kelima sempat dimunculkan dan bahkan menutup dengan Malefic Roar. Jadi Ohep memiliki basic attack yang sangat-sangat menyakitkan untuk permainan front to back. Dan Matilda yang dibawakan oleh Keyboy ternyata tidak begitu maksimal sehingga membuat teman-teman dari Blacklist International memanfaatkan bagaimana Minotaur ini untuk melakukan gerakan grouping dan menekan dari area mid lane. Semenjak First Blood kita juga sempat melihat bagaimana Suns yang menjadi korban jiwa dan beberapa kali diganggu oleh Edward dan juga Sensui. Bahkan kalau teman-teman sempat lihat untuk di early tempo yang selalu dipegang sama Blacklist International ini masih menjadi sebuah pertanyaan buat aku pribadi. Gimana cara memecahkan kode early game dari Sensui yang retribution-nya sebegitu powerful-nya, setup dari Blacklist juga sebegitu indahnya. Dan ditambah dengan Renege
yang selalu berada dalam keadaan begitu prima dengan kondisi dia menjadi badan di depan untuk nge-screen pemain-pemain dari teman-teman tim Onyx. Bener sih, benar-benar. Dia selalu dapat infonya loh, mau spell apapun yang keluar, mau siapapun yang ada di depannya, mau ada ultimate yang keluar. Itu dia selalu dapetin momentumnya. Iya, dan problemnya masih sama ya. Karena Onyx ini masih belum bisa untuk menahan juga. Atau mungkin let's say mengimbangi lah ya Prof ya. Untuk di early game dari tim Blacklist sendiri. Dan 14 menit memang tidak menuju ke arah late game. Tapi at least pemain-pemain dari Onyx dipatahkan hanya 1 poin kill aja. Yang didapatkan di game kita yang keempat. Di menit yang hampir menyentuh ke angka 15 menit. Ternyata Blacklist, mereka tidak perlu membawa game ini menuju ke arah late game. Mereka tidak perlu memberikan space ke arah cewek untuk bisa kembalikan keadaan. Sama seperti game-game sebelumnya. Karena OHEP di sini berhasil untuk unggul dari segi level, dari segi network. Lihat, perbedaan 10.000 network yang dimainkan di game yang keempat. Dan bahkan hanya 1 poin kill yang didapatkan sama Suns ketika dia berhasil untuk menumbangkan Yue tentunya. Wah, ini 14 menit saja loh gamenya bisa ditutup. Dan Onyx hanya mendapatkan 1 poin kill saja. Kita akan melihat bagaimana nanti reset lagi terjadi dari kubu Onyx. Karena inilah dia babak best of 5 series. Kita akan dibawa ke game yang kelima. Dan kita akan melihat secepat apa reset dari teman-teman Onyx setelah mereka dikalahkan lagi di game yang keempat. Padahal mereka berada dalam match point. Lihat, ini memang di luar prediksi para caster. Tapi di dalam malam minggu, di jam 8:30 malam ini di Indonesia waktu bagian barat, ini adalah match yang sangat worth it untuk ditonton. Totally worth it sampai menit yang terakhir pun. Karena lihat, 2 tim yang tidak mau turun sama sekali ke lower bracket, mereka bertarung habis-habisan. Mereka benar-benar bermain dengan kalau bisa secepat mungkin. Karena sadar satu sama lain ketika bermain di ala late game, siapapun bisa megang ini. Iya, dan Blacklist kayaknya nggak mau memberikan late game-nya kembali kepada Onyx. Semenjak mereka benar-benar ditutup base-nya 2 kali di game yang kedua dan game yang ketiga. Dengan momentum ketika mereka berada di late game. Dan ini adalah game terbanyak Suns ketika tumbang. Iya, Iya benar-benar. Jadi tumbangnya dia game kali ini paling 4 kali banyak. kan? 4 Paling kali. banyak. Kalau dihitung sama kayak hampir dia selama dari group stage sampai tadi di dead dia Iya, pertama tumbang pakai 1-1 doang. Oh Paramis. iya sekali Tumbang gitu ya. sekali ditotalkan jadi 6 game yang dia mainkan dan bahkan menjadi udah sandbag mulai sadar mereka. bahwa Suns adalah kuncinya Hans ya. dari Blacklist International sehingga membuat Suns sedikit terancam di area mid lane. Apakah setelah ini Coach Yep dan juga Coach Adi akan memberikan hero lini belakang bagi Suns? Iya, Seperti Novaria. Gord, Novaria, atau hero-hero yang lebih safe di depan sana? Atau jangan-jangan Suns akan diberikan Lilia kembali sehingga nantinya dia akan bermain dengan Black Shoes? Menurut aku emang agak sedikit sulit ya untuk Paramis di game yang keempat kali ini Prof. Karena posisinya kan Onyx jarang banget mereka untuk team fight secara bersamaan. Kayak posisi dari Blacklist mereka lebih mencari gimana caranya metode pick off dibawakan dengan ada yang ngebawa lagi-lagi Cloud dari sisi OHEP. Dan Yang selalu teori bisa mainin rotasinya. teori Akai ketemu Faramis. Iya. Ini dia yang sempat terjadi di game yang keempat. 4. Di mana kita sering sekali melihat sisi power dari Heavy Spin ini lumayan bisa membubarkan NetherRealm. Iya. Walaupun bisa membubarkan Drum tapi bukan berarti kalau ini adalah counter natural Iya. dari Faramis. Betul. Memang akan mengganggu pergerakan dari Faramis. Jepit Pecah menjepit belah. dan memecah aja. Iya, memecah aja bagaimana setup formation dari Onyx itu sendiri. Tapi ini dia di game yang keempat Wah lihat Onyx. cukup memukau juga bagaimana permainan dari Onyx. Ketika kita berbicara bagaimana mereka di 2 game sebelumnya namun harus tershutdown di early game. Dan masih belum ketemu bagaimana cara break the code untuk early game dari Blacklist International. Kalau kita berbicara untuk memenangkan game, udah ketemu jawabannya. Udah ketemu. Udah dihancurkan kodenya. Iya. Tapi how to break the code in early game dari Blacklist International Masih jadi yang PR kali ini ya. masih menjadi tanda tanya besar bagi teman-teman dari Onyx. Iya. Yes. Memang bisa dibilang permainan yang tiada henti, tabrakan dari tim Blacklist dan prematur terhadap Cloud yang membuat cewek terbungkam. Wow, itu sangat-sangat mengerikan. Dan sekarang yang punya kawasan benar-benar membuktikan kalau
Oke, Suns memang terlihat sangat amat kuat, tapi ketika Suns dilumpuhkan, Suns benar-benar dipatahkan. Dari segi rotasi, dari segi damage deal-nya, Onyx benar-benar kayak kehilangan satu sosok mid lane yang benar-benar biasanya memberikan dealing damage. Dan juga bahkan memberikan beberapa efek sisi. Ya, jadinya Blacklist mereka juga sudah mulai mendapatkan sedikit celah kali ini. Tapi tenang aja, karena sekarang di best of 5 kita menjadi best of 1. Best of one. Ini nih. Barengan lagi. Ini gak tahu kenapa ya, aku jadi teringat Onyx di ajang MPL Indonesia season ke-12 loh. Oke. Ketika beberapa kali mereka tuh ketemu sama let's say kayak Bigetron Alpha atau bahkan ketemu sama Geek Farm, mereka tuh selalu berada dalam kondisi yang mirip kayak gini. Dan di game yang kelima tiba-tiba mereka tuh kayak keluar dari zona aman draft pick mereka dan menimbulkan gameplay baru dengan contohnya kayak pick kelima Link tiba-tiba. Itu jadi sebuah jawaban loh ketika mereka menjadi tim pertama yang lolos ke M5. Kayak nggak ketebak gitu ya? Iya, jadi kayak nggak ketebak gitu loh. Jadi seakan-akan kayak memang udah dipersiapkan untuk mungkin last team fight-nya. Mungkin lebih ke arah mereka akan coba beradaptasi dengan seluruh draft pick yang mereka miliki. Sekarang power yang sudah terlihat adalah dari Cloud, dari Valentina, dan bahkan dari Edward sekalipun. Iya, apalagi Valentina first pick, makanya aku udah sempet bilang Blacklist International tuh nggak pernah ragu buat ngasih Valentina ke Yue. Iya. Karena emang sepowerful itu loh Valentina dari Blacklist International. Dan sekarang powernya terbukti sangat jelas ketika lagi Profesor KB yang berhadapan dengan Valentina saat ini adalah one-one-nya. Bukan hero yang bisa bertahan ketika ngelawan Valentina. Iya makanya. Ini akan menarik juga untuk kita saksikan nanti di fase draft pick yang ke-5. Karena di game yang ke-5, kita belum tahu nih siapa first pick, siapa second picknya. Onyx bisa jadi ada di first pick, Onyx bisa jadi ada di second pick. Sehingga kita tinggal menunggu saja bagaimana nanti kelanjutan dan game ke-5 untuk match kita yang kedua di babak knockout stage. Lumayan deg-degan ya sebenarnya, apalagi Asli. Ya, di aku tuh posisi yang kalau momen kayak gini malah lebih deg-degan tau gak? Iya. Sebelum draft pick, sebelum momen-momen masukin game tuh lebih deg-degan soalnya. kayak mulai lebih agak memikirkan apa sih yang dipersiapin sama Onyx ya. Ya gimana gak deg-degan. Tadi aja kita di awal-awal bermain ketika mereka bermain di game pertama udah mulai cukup hilang arah. Ini sekarang lebih mengerikan lagi karena best of one, siapapun bisa megang game ini. Iya, setuju. Jadi ya sebenarnya apalagi ketemunya dengan kontender yang kuat juga kan dari Blacklist. Iya. Bermain di rumah mereka sendiri di Filipina. Jadi ya tentunya ini akan jadi satu tantangan juga untuk Onyx membuktikan bahwa tim Indonesia kita harus bisa bertahan di babak upper bracket. Jadi buat teman-teman juga yang lagi watch party, yang lagi nobar, kita harus tetap kasih dukungan teman-teman. Dan lihat tuh Reneje dengan 52 total heal, 52.000 total heal. Ini yang support semua pemain-pemain dari Blacklist tentunya. Dan Onyx, B-Boy pun di sini dengan Flash of Diasus pun tidak mampu untuk bisa memberikan damage yang cukup, heal yang cukup ke arah pemain-pemain dari tim Tapi Onyx. jujur, Onyx di game